Ya, meski kerap berubah-ubah, keterangan terakhir tersangka AG yang menyebut ibu angkat Angelin sebagai otak pembunuhan menjadi titik terang bagi kepolisian dalam mengembangkan proses penyidikan. Apakah keterangan ini akan mengungkap kasus kematian bocah berusia 8 tahun tersebut? Kami akan mengulasnya dalam dialog di Prime Time News malam hari ini bersama sejumlah narasumber. Yang pertama saya akan sapa dulu dari Denpasar, Bali, ada Kapolda Bali, Irjen Polisi Roni Sompi. Selamat malam Pak Sompi. Selamat malam Mas Wahyu. Ya, baik. Terima kasih sudah bergabung dan juga dari Jakarta bergabung juga dari kediamannya ada kuasa hukum Ibu Angkat Angelin Hotma Sitompul. Bang Hotma, apa kabar? Selamat malam Wahyu, selamat malam Pak Kapolda. Ya, baik. Terima kasih sudah bergabung dan juga Pak Sompi dan Bang Hotma di studio kami juga sudah bergabung ada Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Maria Ulfa Ansor. Selamat malam, ya. Bu Maria. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio. Saya akan ke Denpasar dulu ke Bali. Pak Sompi, publik dan media ini rasanya semakin bingung dengan keterangan tersangka AG ini yang terus saja berubah. Tetapi kalau melihat yang terakhir ini kemarin, bagaimana sebenarnya Pak Sompi? Ya, sebagaimana yang terus diikuti oleh Metro TV dan juga media yang lain, bahwa penyidik Polda Bali dan juga penyidik Polresta Denpasar terus berupaya dengan gigih kita mengungkap kasus kematian yang menyebabkan korban meninggal dunia, yaitu anak kita Angelin. Oleh karena itu kita dibantu dengan asistensi dan backup dari Mabes Polri berupa alat tes kebohongan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang kemudian ikut membantu ketika dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka AG, dan kita juga berupaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Nyonya MM yang saat ini sudah ditentukan sebagai tersangka dalam kasus penelantaran anak, ketika nanti akan didengar keterangan untuk penguatan melalui alat deteksi kebohongan, sehingga kita bisa mengetahui apakah keterangan-keterangan mereka bisa dinyatakan benar oleh alat tersebut. Juga dikaji oleh ahli yang mengoperasionalkan alat tersebut dan juga punya kompetensi untuk menilai hasil dari pemeriksaan alat tersebut. Jadi dengan perkembangan keterangan terakhir, kita mencoba mencari kembali bukti-bukti berupa jejak yang menunjuk siapa sebenarnya yang punya keterkaitan untuk bertanggung jawab terhadap penyebab kematian korban Angelin. Oleh karena itu juga dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan Pusat Inafis Bareskrim Polri sejak kemarin sampai hari ini berupaya untuk membantu mengolah tempat kejadian perkara, mencari benda-benda yang bisa dijadikan barang bukti yang nantinya setelah diolah melalui proses laboratorium forensik, maka bisa bernilai alat bukti yang sah, yang nantinya menguatkan atau tidak menguatkan keterangan dari baik tersangka AG maupun Nyonya MM yang sementara ini masih diperiksa sebagai saksi, Mas Wahyu. Ya, Pak Sompi, apakah keterangan terakhir yang disebutkan kemarin oleh tersangka AG ini disampaikan saat penyidik menggunakan alat deteksi kebohongan, Pak Sompi? Ya, betul sekali, Mas Wahyu. Oleh karena itu ada beberapa keterangan yang kita lihat bahwa tersangka AG telah memberikan keterangannya secara benar, dan itu kita yakini setelah kita dibantu alat deteksi kebohongan yang nantinya keterangan ini juga menjadi pedoman untuk kita mencari penguatan alat bukti yang lain, baik keterangan saksi, keterangan ahli maupun dari penguatan jejak-jejak yang bisa menghubungkan keterangan tersebut
dan membuktikannya bahwa keterangan tersebut benar. Begitu Mas Wahyu. Ya. Pak Sompi, saya harus konfirmasi dulu ke Bang Hotma, kalau tadi Anda katakan keterangan terakhir yang disampaikan oleh tersangka AG ini disampaikan saat pemeriksaan penyidikan ini dengan menggunakan alat deteksi kebohongan. Apa tanggapan Anda, Bang Hotma? Saya udah bisa langsung jawab nih ya. Iya, silakan Bang. Baik, buat saya berterima kasih dulu dengan Pak Kapolda. Kelihatan sekali beliau ini belum berpikir tersangkanya itu Margaret. Ya, dari keterangan beliau itu kelihatan bahwa semua masih dalam penyidikan. Yang berbahaya kalau kita sudah terbawa berita di luaran itu bahwa haruslah tersangkanya Margaret. Makanya kita lihat keterangan Agus yang dalam berita-berita ini semua sudah ada titik terang. Sudah mulai terbuka. Apa ini? Berita apa ini? Orang ini sudah pasti pembohong. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia memberikan keterangan beberapa kali. Berubah-ubah. Pasti gitu ya? salah satu atau salah dua bohong. Jadi saya bersyukur dengan ada pemeriksaan yang lebih lanjut. Terlalu banyak orang-orang bicara mengarah pada Ibu Margaret. Semua itu akan diuji. Makanya saya percaya polisi akan berhati-hati. Ya, banyak saksi-saksi memberatkan dia. Ada juga saksi-saksi yang bisa melawan saksi-saksi itu. Saya percaya Kapolda dan jajarannya hanya bertindak secara hukum dan fakta. Ya. Tidak terpengaruh dengan berita-berita. Saya selesaikan sedikit nih. Apa ini berita yang mau memojokkan klien saya? Ada bercak darah. Darah apa itu? Buktikan dulu. Kalau ada darah, misalnya juga dari anak kita itu, kenapa terjadinya? Di mana terjadinya? Ada sidik-sidik jari banyak. Lah, apa hubungannya dengan ibu kita? Saya cuma merasa khawatir, tapi saya percaya penuh dengan Kapolda bahwa semua akan bertindak secara hukum dan fakta. Tidak terpengaruh sama sekali oleh berita-berita. Ya, kita harus sama-sama menghargai asas praduga tak bersalah, Bang Hotma, tetapi informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolda, Pak Sompi, adalah pernyataan tersangka AG itu disampaikan saat pemeriksaan atau penyidikan itu menggunakan alat detektor kebohongan, yang artinya dalam alat itu juga bisa disimpulkan mungkin ini tidak berbohong begitu saat mengakui pernyataannya. Wahyu, maaf Wahyu. Keterangan Pak Kapolda tidak begitu. Itu di dalam lie detector hanyalah menanya iya, tidak, iya, tidak, iya, tidak. Saya sudah terlalu sering mendengar atau mengikuti kasus pakai lie detector. Itu tidak seperti itu. Tidak bisa dibilang bahwa dia memberikan keterangan pada waktu di lie detector. Itu tidak benar. Jadi hanya ya atau tidak, bukan pertanyaan seperti penyidikan biasa begitu ya, pemeriksaan biasa ya? Tidak ada kesimpulan dari lie detector apakah omongan yang itu benar atau salah. Oke, baik. Kapolda juga jajarannya juga penyidik masih akan terus mengonfirmasi dengan keterangan terakhir yang disampaikan oleh tersangka AG ini dengan pengumpulan bukti-bukti. Nanti kami akan konfirmasi lagi sejauh mana bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, bahkan sejak pekan lalu saat ada prarekonstruksi digelar juga sudah diambil sampel darah dan juga sejumlah sidik jari. Apa hasilnya? Sesaat lagi usai jeda di Prime Time News. Ya, kita kembali ke perbincangan di Prime Time News. Saya ingin ke studio dulu, ada Bu Maria Ulfa dari KPAI. Bu Maria, Anda melihat dari KPAI yang fungsinya adalah mengawasi perkembangan kasusnya hingga saat ini, apa tanggapan dari KPAI hingga saat ini?
Ya, pertama KPI menyampaikan appreciate ya terhadap upaya yang sudah dilakukan oleh polisi, masih bekerja keras sepertinya untuk mengungkap tentang siapa pelaku di balik kematian Ananda Angelin ini. Dari sisi ini sekali lagi KPI sangat appreciate dan juga kepada masyarakat di lingkungan yang juga turut bersama-sama gitu ya memberikan pemantauan terhadap proses ini. Nah, yang terpenting saya kira bagaimana polisi bisa mengungkap kasus ini secara tuntas gitu ya. Jadi karena kalau kita lihat kasus Angelin ini kan tidak hanya di akhir ya, ada proses dari awalnya juga yang kelihatannya menurut pemantauan kami bermasalah juga gitu. Kemudian di proses pengasuhannya juga ada masalah sampai kemudian di akhir ada kematian itu. Nah, ini yang saya kira polisi juga hendaknya bisa mengungkap secara komprehensif gitu ya, tidak hanya pada aspek-aspek ya, pada aspek pembunuhannya. Juga Ibu angkat sekarang sudah berstatus tersangka atas dugaan penelantaran anak, gitu. Ya, tetapi pada aspek pembunuhannya juga saya kira harus dikupas tuntas gitu. Termasuk kalau tidak salah di awal sempat ada berita yang menginformasikan ya itu apakah hasil visum atau bukan ya. Sepertinya hasil visum yang menyebutkan bahwa ada dugaan juga terjadi perkosaan misalnya terhadap Angelin. Nah, ini juga saya kira kalau memang ada hasil visum seperti itu kan harus juga digali juga. Gitu. Beberapa waktu lalu, kalau tidak salah pertengahan pekan lalu juga saya sempat mewawancarai Rumah Sakit Sanglah Denpasar yang melakukan forensik dan uji juga masih belum keluar saat itu. Mungkin bisa saya konfirmasi langsung ke Pak Sompi. Pak Sompi, dari hasil proses otopsi dan lain-lain termasuk kemarin minggu lalu juga sudah ada tim dari Polda atau Inafis yang mengambil bercak atau sampel darah. Apakah itu semua sudah ada hasilnya untuk saat ini, Pak Sompi? Ya, memang semua hasil pengolahan tempat kejadian perkara, juga hasil otopsi, ini tentu merupakan kajian secara ilmiah yang dilakukan oleh para ahlinya. Baik ahli daktiloskopi, ahli laboratorium forensik, ahli kedokteran forensik, semua ini juga bekerja atas permintaan penyidik. Oleh karena itu, apa yang ditemukan oleh mereka tentu tidak serta-merta semua bisa kita jelaskan ke publik melalui media. Kan ada informasi yang masih dikecualikan, artinya itu merupakan rahasia yang hanya boleh diketahui oleh jaksa penuntut umum, penyidik, ya, dan juga hakim nanti di sidang pengadilan. Tapi percayalah bahwa apa yang telah ditemukan oleh para ahli ini itu menjadi landasan dan pedoman penyidik untuk mengungkap kasus ini. Oleh karena itu, walaupun mengungkap misteri kematian, siapa penyebab utama kematian korban, masih terus berproses dan sekarang semakin terbuka kemungkinan untuk kita bisa mengungkapnya secara ilmiah tentunya, tidak ada pemaksaan ya. Tidak ada kekerasan terhadap para saksi maupun tersangka, tapi kita sudah mengungkap kasus penelantaran anak yang mungkin bisa menjadi pintu gerbang bagi pengungkapan kasus kematian. Karena ini bisa merupakan perencanaan jahat yang bertujuan untuk agar korban itu meninggal dunia. Namun ini kan pemikiran-pemikiran yang ada di back mind kita. Ketika kita berdiskusi seperti ini bukan sidang pengadilan. Ya, betul. Ya, jadi kami tidak akan mengungkap secara rinci apa yang kami peroleh dari para ahli, begitu Mas Wahyu. Terkait uji sampel darah dan juga hasil otopsi ya, Pak Sompi. Tetapi kalau kita lihat lagi, Ibu MM ini, ibu angkat dari Angelin ini statusnya sudah tersangka kasus penelantaran anak. Untuk kasus penelantaran anak ini sudah sampai mana proses pemeriksaannya, Pak Sompi? Ya, kita sudah memeriksa lebih kurang 25 saksi maupun ahli. Ahli ini komprehensif, sangat komprehensif dan sangat mendukung. Jadi dua alat bukti yang sah sudah menguatkan pembuktian bahwa Nyonya MM sebagai tersangka
yang dapat dipertanggungjawabkan atau mempertanggungjawabkan persangkaan pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak tentang penelantaran anak. Nantinya hasil ini akan semakin kita perkuat karena masa penahanan tersangka Nyonya M ini kan juga sampai 20 hari, Mas Wahyu. Jadi percayalah Ibu Maria juga harus mempercayakan kepada penyidik yang memang sejak awal penyidik Polda Bali dan juga Polresta Denpasar yang mengungkap kasus ini. Dan kami sangat berterima kasih atas dukungan semua pihak yang terus-menerus mendukung kami, memberikan informasi tentang siapa saja yang bisa dijadikan saksi dan apa saja yang bisa dilakukan oleh penyidik. Namun demikian, tentu penyidik tetap independen terhadap semua yang berjalan dan apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Begitu Mas Wahyu. Saya ingin ke Bang Hotma. Bang Hotma, kalau dari keterangan yang disampaikan oleh Ibu angkat Angeline sendiri mungkin kepada Anda sebagai kuasa hukum, bagaimana Ibu Margaret ini mengklarifikasi tudingan-tudingan yang sejak awal tersangka AG ini ditetapkan, keterangannya selalu berubah-ubah. Menghadapi tudingan ini, Ibu M ini sendiri bagaimana menghadapinya, Bang Hotma? Saya tanggapi dulu Pak Kapolda dulu. Ya kan dibilang ada titik terang, bisa mengarah. Yang saya khawatir cuman itu, setiap pernyataan-pernyataan jangan sampai mengarah semua memberatkan Ibu Margaret. Saya bersyukur Pak Kapolda bilang dalam benak kita apa nih? Apakah masih ada azas praduga tidak bersalah atau sudah kira-kira menetapkan dia? Jadi saya mau ajak semua yang memberikan komentar dengan segala hormat, kita berdirilah di tengah supaya azas praduga tidak bersalah berjalan. Lalu menanggapi, saya kasih gambaran. Tadi kan dibilang ada 30 saksi yang memberatkan. Anggaplah dulu. Saya tidak tahu hasil inafis, hasil ahli-ahli. Kalau bicara misalnya ada 10 saksi yang memberatkan di luar Polda. Saya sudah bilang berulang kali, saya bisa bawa 2 kali lipat lebih banyak yang membuktikan tidak bikin-bikin bahwa ibu ini orang baik yang menjaga anaknya. Tapi semua ini biarlah di pengadilan. Saya mau satu hal yang sangat penting. Waktu yang namanya Frankie itu menjelek-jelekan ibu itu, saya datang lagi mendampingi ibu itu. Saya bilang sama ibu, Bu, di luar itu banyak orang menjelek-jelekan ibu, bersaksi. Tolong ibu sampaikan sama saya saksi-saksi mana yang meringankan. Tahu nggak? Terus dia bilang apa? Oke Pak, ini orang-orang yang saya percaya, tahu saya ini orang baik, saya mengurus dengan baik. Dia sebutlah nama si A, si B, termasuk Frankie. Bayangkan seorang ibu yang tidak tahu apa-apa ini menulis, Frankie inilah yang tahu bahwa saya ini mengurus anak itu dengan baik. Di luar Frankie-nya itu bilang ibu ini menelantarkan anak, menyiksa anak. Di City itu, pada waktu itu ada telepon masuk pada saya dari keluarga-keluarga Frankie, termasuk mertuanya, bilang Frankie ini bukan orang baik, nipu di sana sini, anaknya sendiri ditelantarkan, dan ibu ini akan menjadi saksi yang akan kita ajukan. Jadi marilah kita komprehensif. Kalau ada berita yang memberatkan, kalau boleh nggak usah dibilangin. Demikian juga hal yang baik. Tapi kalau mau diberitakan yang berat-berat, tolong diberitakan juga yang ringan-ringan. Tapi semua ini nanti dibuktikan di pengadilan. Tidak ada yang ingin Anda sampaikan dulu sekarang, kira-kira apa mungkin atau bukti, ada keterangan yang bisa memperkuat kalau klien Anda ini tidak bersalah, bisa membantah tudingan-tudingan yang sudah disampaikan oleh tersangka, Bang Hotma? Oke, siap. Begini, saya waktu pertama kali bicara dengan wartawan di Bali, ditanya berat nggak bela kasus ini? Saya bilang kasusnya Ansih tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Ibu didampingi 2 orang penasihat hukum sebelumnya di BAP. Kemudian saya datang ketemu ibu, Bu, apakah BAP mau ibu rubah?
Tidak perlu saya mengatakan fakta apa yang ada. Kapanpun saya ditanya, saya akan bicara seperti ini. Jadi buat saya tidak ada beratnya membela ibu ini karena bicara fakta. Yang berat adalah menghadapi opini-opini yang dibikin sehingga masyarakat semua sekarang bilang, Ibu Margaret lah dalangnya. Makanya saya tetap berharap pada Kapolda dan polisi, ayo berdiri berdasarkan fakta, bicara hukum. Baik. Saya percaya betul pada Pak Sompi. Baik, kita lanjutkan lagi. Bang Hotma, kita harus jeda dulu, sesaat lagi kami akan lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Ya, kita kembali lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya ingin kembali ke Denpasar, ke Pak Sompi. Pak Sompi, dari hasil pemeriksaan terkini hingga saat ini, Ibu M juga kembali menjalani pemeriksaan. Kemudian sudah sejauh mana finalisasi berita acara pemeriksaan, Pak? Terutama dari keterangan tersangka AG juga yang kemarin. Apakah sudah menjadi finalisasi, Pak Sompi? Ya, ya, kita melakukan pemeriksaan Nyonya MM sebagai saksi berkaitan dengan fakta baru berupa keterangan tersangka AG sebagai tersangka ketika kita memeriksanya dengan menggunakan alat deteksi kebohongan. Sampai saat ini saya belum mendapatkan feedback laporan hasil pemeriksaan terhadap Nyonya MM sebagai saksi. Namun demikian tentu kita berharap walaupun kita ingin mendapatkan keterangan dari Nyonya MM, namun kita lebih berharap bahwa kita akan mendapatkan bukti-bukti lain berupa jejak-jejak yang secara ilmiah itu lebih bisa dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti yang ketika diberikan dalam bentuk keterangan ahli ataupun laporan hasil pemeriksaan tentang jejak atau benda-benda yang mengandung jejak-jejak itu baik sidik jari maupun jejak yang lain tentu akan menjadi alat bukti baik keterangan ahli maupun bukti surat, sekaligus juga akan memberikan petunjuk untuk memudahkan hakim meyakini apa yang nantinya disajikan di sidang pengadilan melalui jaksa penuntut umum, Mas Wahyu. Ya, jadi artinya masih jauh dari finalisasi BAP begitu Pak Sompi ya? Ya, sebagaimana tadi yang juga disampaikan oleh pengacara Nyonya MM, Pak Hotma, saya juga sudah pernah menyatakan kepada rekan-rekan media termasuk Metro TV bahwa proses penyidikan ini tetap mengacu dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, di mana salah satu asasnya adalah praduga tidak bersalah. Ya. Oleh karena itu konsep penyidikan ini harus due process model, di mana kita harus berusaha membuktikan melalui kajian-kajian mendapatkan alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP, alat bukti mana yang bisa menguatkan sehingga ketika kita jadikan seseorang sebagai tersangka penanggung jawab perbuatan pidana yang dipersangkakan kepadanya, itu dia tidak bisa lagi mengingkari. Jadi keterangan-keterangan tersangka itu walaupun bernilai alat bukti, tapi dia urutannya nomor 5, Mas Wahyu. Kita punya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Ada 4 alat bukti yang bisa kita peroleh. Dan ini sedang kita tabung kekuatan alat bukti tersebut satu persatu. Mudah-mudahan bisa terkumpulkan. Dan mudah-mudahan saja hasil pengolahan tempat kejadian yang dilakukan secara daktiloskopi maupun laboratorium forensik 2 hari kemarin, karena
pakar-pakar daktiloskopi dan juga laboratorium forensik Baris Krim Polri turun ke Bali memberikan penguatan. Mudah-mudahan ini bisa kita formulasikan kasus ini kepada siapa yang menjadi penanggung jawab pelakunya. Kita memang belum bisa menunjuk selain tersangka AG yang sudah kita buktikan untuk kasus kematian. Namun untuk kasus penelantaran anak, saya sudah yakin berdasarkan 2 alat bukti yang sah, bahkan bisa menjadi 3 alat bukti yang sah, ini bisa juga menjadi pintu gerbang untuk memberikan wawasan tentang bagaimana kasus ini menjadi penyebab. Jadi teori sebab akibat bisa kita gunakan juga untuk mengkaji apakah penelantaran anak ini merupakan bagian yang direncanakan untuk menyebabkan kematian korban, dan memang nyatanya fakta korban meninggal dunia. Namun demikian kita tentu tidak bisa tanpa alat bukti, hanya berdasarkan opini semata menuding dan menuduh seseorang. Betul. Kita berproses saja. Mudah-mudahan masyarakat juga mempercayai apa yang dilakukan oleh penyidik Polri sampai saat ini, Mas Wahyu. Oke. Baik, kita percaya penuh kepada Polda dan jajaran di Kepolisian Daerah Bali tentunya, Pak Sompi. Saya ingin ke Bu Maria dulu. Bu Maria, apa yang menjadi concern dari KPI untuk saat ini, paling tidak untuk melihat kasus, terutama Ibu MM ini sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penelantaran anak? Ya, sekali lagi KPI menyampaikan penghargaannya kepada kerja keras kepolisian yang sudah menetapkan tersangka dalam kasus penelantaran dan sedang mendalami kasus keterlibatan dalam kematian terhadap Ananda Angelin. Nah, yang terpenting saya kira bagaimana kasus Angelin ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua agar tidak terulang pada anak-anak kita yang lain gitu. Nah, sehingga di sini menurut hemat kami penting melakukan penguatan terhadap pengasuhan. Kemudian penting juga mengajak kepada masyarakat agar melakukan pengawasan bersama-sama terhadap indikasi-indikasi ketika terjadi atau ketika melihat anak-anak yang semacam Angelin ini tidak terlalu lama, misalnya begitu ketahuan segera lapor misalnya. Nah, ini keberanian untuk melapor, untuk peduli terhadap anak-anak yang ada di lingkungan kita menurut saya menjadi sangat penting. Kesadaran atau mungkin sarananya yang masih bisa dua-duanya. Jadi kesadaran masyarakat juga perlu ditumbuhkan, sarana untuk bisa mengakses, melapor terhadap kejadian-kejadian yang dialami anak-anak juga saya kira perlu disempurnakan ya. Termasuk juga regulasinya saya kira dalam hal memberikan pengawasan dan pengasuhan juga perlu diperkuat gitu supaya bisa. Baik, terakhir saya ingin penutup dari Anda Bang Hotma. Untuk kasus ke depannya ini kita hargai semua proses penyidikan yang saat ini tentunya tengah dijalankan oleh penyidik di tim Polresta Denpasar dan juga Polda Bali. Bang Hotma, terakhir dari Anda, silakan. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Satu hal yang mesti dijelaskan, sekarang ada bercak, ada sidik jari, ada mencari bukti-bukti untuk mengetahui siapa penyebabnya, siapa latar belakangnya yang tersangkut. Tidak berarti ini diarahkan hanya kepada Ibu Margaret. Bisa juga hasilnya ternyata Ibu Margaret tidak terbukti melakukan atau menyuruh pembunuhan. Berarti harus fair kita. Yang kedua, kepada KPAI, saya angkat topi, kasih jempol, tidak memberikan komentar yang aneh-aneh seperti Komnas Anak itu repot tuh, ngomong aja. Saya mau bilang nih, kalau memang kita semua concern pada anak-anak terlantar, ayo saya ajak, saya punya lembaga bantuan hukum Mawar Saron, membantu banyak anak terlantar bersama P2TP2A di Jakarta. Yuk kita ke kolong jembatan, kita lihat yang naik motor anak kecil dibawa tanpa helm, kita lihat orang semir sepatu, peminta-minta. Tidakkah ini memenuhi unsur penelantaran anak? Mari kita pikirkan bersama. Oke, baik Bang Hotma, terima kasih. Sekali lagi sudah bergabung di Prime Time News. Pak Roni Sompi, terima kasih juga sudah bergabung dari Denpasar, Bali, dan juga Bu Maria Ulfa, terima kasih kehadirannya. Kita nantikan sama-sama perkembangan yang terus hari demi hari nanti dilaporkan oleh Pak Sompi dan jajarannya terkait
pengembangan penyidikan dari kasus kematian Angelin. Demikian pemirsa perbincangan di Prime Time News untuk kali ini. Kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini dengan informasi lainnya, di antaranya ada pejabat yang baru dimutasi atau dilantik yang dicatut namanya untuk menipu, dan Polda Metro Jaya telah meringkus 8 orang tersangka terkait kasus penipuan dan menyita 500 kartu ATM yang menggunakan nama pejabat untuk penipuan. Sesaat lagi.